nggak semua juga salah pelatih, Kang. Bisa dibilang keharmonisan bonding dari suatu tim itu kan juga dipetakan, diplotkan daripada si pemain itu. Silih berganti pemain datang, baik diaspora, baik juga yang yang benar-benar dari klub lokal. Ngebonding untuk satu tim, untuk formasi aja kita masih belum. Iya ya. Belanda terkenal dengan total footballnya 3-4-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Edi Kurnia Edkur di acara Golazo Boy. Hari ini kita ketemu dengan artis papan atas, Ruben Onsu. Salah Salah tuh Kang Ruben. Tas dulu dong kita. Oke, Kang. Siap. Nih Kang Ruben nih, konten kreator ya Kang? Bisa dibilang lagi itu lagi merintis lah. Oh, lagi merintis. Coba tuh perkenalkan dulu. Siapa tahu teman-teman juga pengen kenal. Kan di komunitas Akang doang kan nih yang terkenal nih. Coba yang lain siapa tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini Salam. nama fans siapa nih? Apa namanya? Golazo Boys. Golazo Boys ya. Yes. Ya, Golazo Boys. Kenalin ya. Nama gue Ruben. Biasa Rudi, nama panggilan juga Ruben. Ya, saat ini gue di media juga, terus gue juga punya program, punya channel di digital konten, dan terima kasih kesempatan nih udah diundang sama Bicara Bola melalui acara Koprol. Jadi suatu apresiasi banget dan senang banget gue bisa diundang di sini. Nggak tahu nih ntar mau ditanya apa sama senior saya juga nih. Saya ngefans sama beliau dari masih ya walaupun nggak beda jauh usia, tapi setidaknya gue sering lihat dia waktu main sama Persib. Tapi bukan artinya gue Viking ya, enggak. Gue udah takut. Emang kenapa kalau Viking kenapa Bang? Enggak apa-apa sih, cuma karena lu tinggal di Jakarta ya? Iya gitu. Aman dong sekarang. Kan udah damai. Di Jack sama Viking udah damai sekarang. Ya kita mah yang penting timnas aja lah gitu loh. Kebetulan channel gue juga ngebahas sepak bola Bang. Gitu. Konten-konten lu banyaknya bahas tentang sepak bola. Terus ada misteri juga sama TV re-upload gitu. Jadi karena gue di TV juga, jadi ya pelampiasan gue yang independen lah gitu. Tapi saat ini gue memang lagi konser banget bola karena gue dari bocah juga seneng banget bola gitu loh. Olahraga lah, walaupun sekarang jarang olahraga gitu. Yang penting kontennya yang olahraga. Betul. Orangnya nanti aja dan menginformasi ya kan, dari data dan fakta mengenai sepak bola timnas. Iya. Lu woro-woro gitu ya di konten, olahraga. Guanya enggak. Enggak gitu juga kali ya. Tetap suka sepak bola ya. Pasti. Apa yang lu bahas di konten di sosmed lu? Ya, rata-rata tuh apa? Sempet gue collab juga dengan rekan gue di Borongan TV. Podcast juga sama kayak Koprol, ngebahas tentang timnas, ngebahas tentang grassroots timnas, liga-liga Indonesia, Super League, sebelum Super League juga pun kurang lebih dari mulai awal tahun inilah. Udah garap itu. Betul. Tapi kalau gue sendiri, untuk channel gue sendiri di Ruben TV, dari tahun lalu habis pandemi itu gue udah report atau reaction mengenai setiap ada momen-momen event sepak bola ya, seperti kemarin kualifikasi Piala Dunia Indonesia dari round 1 until recently kemarin, terus liga-liga, tapi Liga Eropa, namun tidak semua ngejangkau Liga Eropa sih. Mungkin update transferan pemain aja. Kalau yang gitu di Eropa. Kalau di sini nasional. Lebih ke nasional. Tim nasional. Ya, betul. Dari grassroots-nya. Liga Super League-nya juga, ada. Super League-nya juga sama collab sama temen gue itu atau gue sendiri. Namun saat ini kayaknya memang lebih concern-nya ke timnasnya, persiapannya, walaupun kemarin tidak kita lanjut ke Piala Dunia, tapi tetap timnas ini kan nggak akan pelatih boleh ganti, pemain boleh ganti seperti Akang. Tapi supporter, pemain ke-12 dan timnasnya sendiri kan tetap ya Indonesia. Everlasting. Iya betul, ya kan? Setuju. Bahkan ketua PSSI pun bisa ganti. Ada yang nyapu nggak nih? Gue mau sapu nggak nih? Apa gue terusin malah? Gimana Kang? Gimana? Lu terus awalnya gimana sih?
bisa sampai terjun ke akhirnya suka selain lu emang hobi dari sepak bola dari awal dari kecil dulu ya? Iya, gini, bukan karena aji mumpung nih sepak bola Indonesia semenjak ditangani ketum Pak Erick Thohir, terus pelatih silih berganti dari STY sampai kemarin yang dari Belanda itu, kita nggak kayak gitu juga. Memang dulu pengen sih, gue pengen jadi reporter bola, ditugasin ke Luar negeri kemana gitu ya, ya. tapi ya dilalah kerja gue malah di perbankan sebelum di televisi, terus sekarang di media dapat kesempatan malah bukan di rubrik olahraganya. Mungkin lebih ke nasional ya. Mungkin dari situ gue belajar untuk gue bisa pengen ke olahraga juga dari informasi yang gue dapetin dari yang praktisi olahraga, Yang khusus sepak praktisinya, bola, betul iya. Kang, gitu. Akhirnya Jadi bikin sendiri. betul, bikin sendiri gitu ya, bukan aji mumpung juga, nggak mau ngejar engagement juga ya, hanya hobi gitu loh. Insya Allah sih dari hobi, insya Allah datang rezeki ya, Iya. gitu loh. Apapun itu kan tetap dari olahraga yang dulu lu pengen suka juga Betul, kan. nggak kesampaian Kang. Saya juga tahu diri, mungkin fisik saya nggak sebagus Akang gitu ya kan. Sama aja. Iya, gitu Dulu lah. kan karena emang waktu itu terlatih, jadi Betul, memang stabil. Kang. Sama kok. Malah gue tuh cenderung dulu waktu kecil gue sempat ikut pelatnas di badminton. Oh, di badminton lu? Di Ragunan, sempat waktu SD. Berarti jago di badminton. Kebetulan orang tua juga support juga, tapi beranjak usia mulai SMP kok kayaknya nggak apa ya, pelin-pelan gitu loh. Udah sekolah aja dah gitu. Dulu saya gue sempet di pelatnas. Padahal kan masih bisa sekolah lu. Iya sih, tapi nggak tau lah, mungkin karena basically juga orang tua ada guru juga kan, jadi pengen gue sekolah aja deh. Dulu gue di Bimantara Tangkas, di Jaya Raya, sempet juga. Bagus sama ya di itu Surya. mah. Ya olahraga gue juga dulu sih masih hidupnya sehat ya. Gitu. Sekarang ya bukan nggak sehat, cuma yang nggak sesehat dulu Iya, gitu kan. iya. Lebih ke situ. Terus ya sepak bola juga 3 lah, sepak bola, badminton sama volley lah. Oh, lu suka semua lah ya. Volley. Nah, Kalau balik lagi nih kalau ke sepak bola, Betul. lu kan tadi yang lu angkat tadinya juga ada transfer window lah ya. Kalau di luar negeri di Eropa sana. Terus liga juga sama. Liga Indonesia juga sama, ada beberapa tim yang lu bahas. Terus timnas, banyaknya timnas. lebih ke timnas, updatean timnas. Kenapa? Ya, Lebih rame? enggak, iya. Apa gimana? Ya tidak bisa dipungkiri, Heeh. timnas saat ini tuh lebih greget ya. Semenjak era pre dan pasca Sintayong. Karena kita kalau melihat historical sepak bola itu pasti dari kepelatihan dong. Betul, setuju. Mau kepelatihannya si Ten Hag. Nahkodanya lah pokoknya Betul. dilihat. Kalau kita MU nih ya kan, kepelatihan Ten Hag, kepelatihan ini, kepelatihan pasti acuan kita kepelatihannya dong Kang. Nah saat ini nih menurut gue kepelatihannya si pasca Kluivert dan lagi masih mencari ini, timnas ini seperti kehilangan induk ya. Iya sih, Dan kita betul. tidak mengikuti juga absensi untuk FIFA Matchday, malah timnas U23 ini ada apa sih? Plot twist di balik ini tuh ada apa? Oke. Mungkin ada sesuatu plot twist yang direncanakan oleh manajemen atau oleh PSSI sendiri selaku induk Federasi, organisasi. Kenapa sih tifosi ataupun pemain ke-12 ini ingin mengharapkan adanya FIFA Matchday agar menaikkan peringkat, karena ini kan change moment banget gitu loh. Kenapa malah kita malah nggak ikut. memprioritaskan untuk SEA Games yang U23 ya kan? Kita kemarin udah latihan ya kan, kita udah FIFA Matchday untuk menghadapi SEA Games. Ini ada apa? Nah, inilah yang momen ini nih yang lagi gue pengen bahas gitu loh. Oke. Lagi pengen gue cari tahu ya, jadi sisi jurnalisme gue ada gitu loh ya kan. Wah, apa sih gitu loh. Ya mudah-mudahan mungkin cita-cita kita untuk next level bisa tercapai mulai dari sini. Amin, betul. Jadi kita sama-sama belum tahu lah ya. Betul. Ini yang gue angkat Mau Kang. arah kemana nih Betul. sekarang gitu. Ini gitu, Pelatih ya. belum jelas. Betul. Tapi kita tidak boleh langsung adjustment atau justified semua. Wah, begini mengarahkan opini community kita atau apa harus Jadi jelek juga nggak juga, kita karena harus ya. harus berdasarkan data dan fakta. Iya. Apa yang gua plot di channel gua itu berdasarkan data fakta yang sudah ada ataupun kita prediksi lah.
Oke, setuju sih memang. Nah, Memang harus begitu, seorang kreator tuh memang harus gitu, tidak boleh yang Asal. gak kayak karena kan Iya. lu juga dilihat banyak orang. Iya, betul. Yang akhirnya lu menggiring opini juga. Betul, Tapi betul, ketika opini lu adalah mengarahkan ke sesuatu yang ini, orang lihatnya, oh iya ya ternyata ya gitu. Betul Kang, Bener betul. Jangan kayak kemarin kan lupa naruh tumbler viral se-Indonesia. Itu kan kreator juga dia ya kan. Bener, Jangan bener, sampai bener, kita seperti bener. itu ya kan. Iya, iya, Kalau iya. ini mah gak usah disapu, udah tahu semua ya kan. Gitu ya. Malah gue terusin nih. Oh, ya kan kita harus begitu. Oke, ngomongin Tumblr. Tumbler Tumblr. kan tuh kan saya lupa. Lantas saya Kang. Kuma. Kemarin timnas kan gagal tuh. Betul. Lu sebagai warga Indonesia dan sebagai content creator gimana perasaannya? Kalau diambil dari dua peran gue Ah. sebagai WNI atau kreator, ya sebenarnya dua-dua ya setali tiga uang, benar sama-sama nyesel Kecewa lah gitu. ya, benar. Tapi Kang punten ya, kalau kita ngelihat lebih dalam deep lagi, ya mungkin memang belum wayahnya dikasih Gusti Allah ya untuk kita bisa melaju sampai ke Babak berikutnya ya. Jangankan untuk ke lolos ya kan ke round 5 aja kita udah makasih banget itu sebenarnya kan, bertanding dengan konfederasi benua lain kan. Dan sempat diperhitungkan. Ya, betul. Betul kan? Memang dari awal memang bukan prediksi, program daripada PSSI ke kepemimpinan Pak ET ini adalah 2030 kan harusnya Oke. kan. Kalau 2026 Delala kok kebetulan lanjut sampai sejauh Lanjut itu. terus. So far kan salah satu negara Asia Tenggara yang paling dominan dan paling signifikan kan adalah Indonesia. Iya, betul. Dari historicalnya ya kan, yang sampai melaju ke babak Filipina, bahkan Thailand pun yang peringkatnya di atas Biasanya kita ya, itu paling mentok paling 1-2. Kok ndelalah Indonesia Terus sampai 4. di luar materi pemainnya sekarang yang diaspora ataupun tidak, itu sudah Tetap suatu Indonesia, kemajuan. Asia Betul, bicaranya. Kang. Betul sih, setuju. Kalau pikir kita tidak boleh nyesel, udah sama sekali benci, nggak boleh juga, karena kita kan masih pembenahan, banyak harus dibenahi. Buat apa maju kalau mohon maaf grassroots-nya, kalau kepelatihannya, kalau Liganya. manajemennya, bahkan liganya Iya, setuju, masih betul. bobrok gitu loh. Buat apa Kang? Karena sebuah timnas yang baik, yang qualified, yang eligible dimulai dari liganya gitu Kang. Berarti liganya harus dibenahin juga ya. Mau nggak mau Kang. Betul. Setuju sih. Terus ngomongin balik lagi ke konten kreator lu ini, Betul. di medsos lu nih. Kadang-kadang kan lu suka bahas satu dan wow, banyak tuh ya, banyak konten. Apa yang paling rame? Lu lagi pas kontenin apa tuh? Misteri Kang. Misteri malah. Malah iya. Oh. Karena ya saya nggak menyebutkan Konoha atau Wakanda ya. Di Indonesia ini memang tidak bisa dilepaskan dari Hal-hal hal-hal yang kayak gitu berbau ya. spiritual ya. Walaupun di sepak bola pun juga ada spiritual kan. Kenapa lu nggak gabung aja tuh? Ya itu susah Kang. Kan belum tentu kan, kalau di negara Afrika mungkin ada ya Iya. Kang, voodoo. Akang mungkin dulu tahu lah. Negara Ghana ketemu Iya. dengan Zimbabwe pakainya jimat-jimat. Iya, Delalah berhasil. Ya sebenarnya palan sepak bola tuh negara ya olahraga yang paling logika loh sebenarnya. Tapi hasilnya tidak bisa dihitung. Hitung. Benar kan Kang? Betul, setuju, Akang sebagai setuju. praktisi olahraga. Nah, ya pertanyaan Akang tadi memang views yang banyak tuh. Yang pertama yang dari 2 itu memang 11-12 ya Kang ya. Misteri yang gue angkat ini ya mulai lagi merintis ya, seperti podcast, terus storytelling juga, ya itu agak sedikit lebih viewsnya ataupun insight-nya agak sedikit lebih beda inilah dengan sepak bola gitu loh. Memang tema-tema atau konsep judul yang kita angkat itu memang nggak jauh dari misteri, horor, sepak bola, cinta-cintaan itu Sepak bola horor nggak sih? Ya Sekarang horor dan misteri juga sebenarnya. Kenapa lu nggak bahas gitu? Sekarang kan misteri nih, bener nggak? bener sih, itu kan semacam satir ya. Iya, bisa iya, dibilang iya, ya. iya. Sebenarnya sih gue mau bahas ya, cuma gue takut ya. Gue ya cuma baru konten kreator kecil lah ya. Oke. Ibarat kata lagi pengen ya, gue tuh pengen damai-damai aja semua. Sip lah. Kayak kemarin ada demo di depan PSSI sebagai bentuk protes Ultras Garuda terhadap kepemimpinan dan gimana sih proyek masa depan timnas ini. Betul. Kan? Karena mereka itu kan bukan hanya sekedar tifosi ya kalau orang Itali bilang ya. Mereka tuh bener-bener sangat bagian daripada timnas kita. Karena mereka lah pemain-pemain diaspora juga ataupun pemain-pemain yang Antusias sudah banget. bahkan pemain lokal kita yang sudah punya abroad itu mau untuk
berjuang Indonesia sampai titik darah akhir. Betul. Itu perlu didengar gitu loh. Paling tidak ya mungkin bukannya gua ngebela ya Kang ya. Kalau ngelihat mungkin PSSI nggak mau cuap-cuap dulu soal kepelatihan, soal programnya apa, takutnya di-spill, didengar Habis ya lagi kan? Habis nanti lah. nggak kena, Iya. nggak sesuai lagi, kena lagi Betul. gitu. Kenapa kemarin, mohon maaf nih, bukan gue benci PK dengan tim kepelatihannya. Kenapa dana kemarin yang harusnya untuk bisa digunakan untuk dari Pak Presiden untuk digelontorkan untuk siapa bisa juga kan Pembinaan apa pembinaan gitu ya. sepak bola putri. Iya, Jangan benar. salah loh Kang, sekarang sepak bola putri ini secara peringkat lebih bagus dibanding putranya. Betul. 100 Kang, 103 apa 100 berapa? Kita kan 126. Malah kita sekarang di bawah Malaya ya kan? Makanya dengan itu Kang mungkin pihak PSSI tidak akan gembar-gembor dulu, tidak akan spill dulu, tapi pihak Tifosi ataupun Ultras Garuda pemain ke-12 ini gak sabaran. Iya, Ya jadi kan? terjadilah ya. Iya, media kan cepet Bang. Gue Wah, juga orang cepet media. banget nih. Makanya hati-hati juga Bang gitu loh, karena sepak bola itu prestis banget Bang. Siap. Menyangkut tentang kehormatan suatu bangsa Bang. Betul. Bahkan- Dari anak kecil sampai dewasa dah. Abang tahu nggak Akang? Seandainya Israel lolos kemarin Piala Dunia, Spanyol akan absen Bang. Iya sih, sampai sebegitunya ya. Sampai segitunya loh Kang. Maksud gue gila, nggak semua orang ya Spanyol oke lah, tapi kan gila loh dia mundur gara-gara satu negara gitu loh Kang. Itu Kang. Banyak hal lah ya. Betul, Kalau Kang. ngomongin sepak bola tuh luas banget. Betul. Mau dari nenek-nenek, kakek-kakek. Betul, Ya Kang. udahlah, kita ngomongin tuh. Namanya juga sepak bola ya. Betul, Halayak dan olahraga bener-bener bermasyarakat banget tuh. Betul. Di samping Gitu. badminton, volley kan yang di Indonesia itu merakyat banget tuh ya sepak bola nomor satu. Nomor satu. Pemersatu bangsa lah. Pemersatu bangsa. Nah, sekarang balik lagi nih. Target dari PSSI sekarang kan yang udah timnya sudah gagal kemarin ya kan, Betul, udah nggak Kang. lolos. Sekarang yang paling terdekat itu SEA Games. SEA Games. Mungkin lusa ya Kang yang mulai di Iya, open kemarin Thailandnya. Lu denger gak target antara ketua dan wakil itu beda? Beda ya. Kenapa tuh? Kayak dualisme gitu ya Kang ya. Yang satu minta gold, yang satu minta silver, satu minta bronze, dan yang ini yang itu. Atau minta dua-duanya kali? Atau minta dua-duanya ya Kang ya. Ya itu Kang, kembali ke Gimana? zaman dulu ya PSSI yang dualisme ya Iya, Kang betul. ya. Terlihat kayak tidak ada koordinasi ya? Kayak koordinasi. Padahal di media juga ngomongnya. Betul Kang. Gitu. Kalau saya sih sebagai penikmat dan pemerhati sepak bola, kita doakan yang terbaik saja. Siap. Pasti baik PSSI, tim kepelatihan, serta manajemen dan kesiapan daripada atlet-atlet kita untuk kan cabang nggak hanya sepak bola kan Kang? Betul, semuanya Iya juga ya. Kang. Yang sebenarnya yang diprioritaskan kan sebenarnya udah yakin pasti kita badminton menang. Badminton, Angkat penyumbang. besi menang. Kita juga Penyumbang emas terbanyak apa sih? Kayaknya Kita setahu tuh- saya atletik deh Kang. Atletik ya? Atletik Indonesia itu sejauh ini untuk ASEAN bagus lumayan. Terus di cabur loncat indah juga, lompat indah juga punya nama lah. Terutama angkat besi Kang. Angkat besi itu diperhitungkan sekali Kang. Bahkan di dunia loh Kang Indonesia. Iya. Atlet-atletnya. Akang sesama atlet kan mungkin masih ingat sepak bola dari Rumbewas dulu ataupun apa kan? Iya sangat sih. Ada nama lah ya. punya portofolio yang bagus ya kan. Bukannya sepak bola tidak, namun tak lagi-lagi Kang gayung bersambut. Menindaklanjuti ketidakberhasilan kemarin, banyak yang menitik beratkan SEA Games harus menang. Harus benar, harus berhasil. Harus berhasil. Tapi sebagai apapun ganti. itu ya, kalau misalkan gua aja dulu ngomongin PON, Porda gitu kan, ikut tuh gua. Itu kalau juara umum kayaknya nggak sah gitu kalau sepak bolanya tetap kalah gitu. Iya Kang. Tetap gitu, walaupun dia nggak juara umum tapi sepak bolanya juara atau emas gitu kan, itu dianggap juara umum. Kayak kita dikasih achievement beban ya Kang ya. Iya, kalau sepak bola tuh gitu, nggak tahu, nggak ngerti. Dari dulu tuh Iya, gue dari Kang. zaman Porda kayak gitu. Apa namanya, kalau juaranya sepak bola nggak menang tuh hambar gitu juaranya. Iya tuh. betul Kang. Nah, makanya wajar ya, berarti sekarang tuh harusnya emas ya, bukannya perak ya. Apalagi kan kalau spill yang gue tahu formasi sekarang ini kan setahu gue dulu yang namanya SEA Games atau Asian Games kan pasti harus ada pemain senior ya Kang. Iya benar. Paling tidak ada 2-3 lah ya. Menurut gue sekarang ini kayaknya under 23 semua ya Kang. Dia kemarin pemainnya siapa aja sekarang nih? Kalau nggak salah si Marcelino nih Marcelino masih. diperbolehkan. Terus si Siapa Kadek. yang diaspora?
Maul Zistra itu kan masih muda banget Kang. Masih pada muda ya. 17 tahun. Terus kayak Rafael Struijk, kayak si Jens Raven, mereka kan memang sudah di klub kita gitu. Maksudnya udah bermain, udah merumput di Super League kan. Super League ya. Menurut gue harusnya kan kita dari kiper juga Cahya Supriyadi tidak ada. Lagi bagus-bagusnya tuh Cahya tuh dari kemarin clean sheet terus. Betul. Terus kenapa ya senior nggak ada yang dipanggil gitu loh 1-2 apa mungkin ini Regulasinya kali bertabrakan dengan jadwal FIFA ya kan. Ivar Jenner dipanggil juga karena dia kan masih proses dari Utrecht youth ke Utrecht senior. Jadi saya masih yakin bisa sih, ya mudah-mudahan di lapangan tengah semua 3 sektor ini bisa terakomodasi yang baik dan kita bisa berhasil sesuai dengan target. Striker si Coki ya? Hoki Caraka. Hoki Caraka kemarin juga bagus, dia memberikan assist sehingga si Maul Zistra membuahkan gol. Ya mudah-mudahan 3 serangkai itu termasuk si Jens Raven sebagai super sub bisa memberikan dobrakan penyerang ke depan. Lu yakin kita emas nih? Ya kita kan punya mimpi boleh dong Kang. Oh iya penting dong. Apalagi Kang kita bermain di tuan rumahnya Thailand. Thailand bisa juga. Thailand ini musuh dalam selimut Kang. Iya kadang sih. bisa jadi friendly, kadang bisa jadi yang udah-udah juga gitu. Jadi valiant gitu loh, gitu Kang. Kalau Malaysia kan jelas nih viral rival banget nih ya kan. Nah, ini Thailand nih jadi abu-abu lah ya. Nih abu-abu ya kan. Jangan sampai malu dah kita gitu kan. Baik timnas putri ataupun putranya Kang. Tapi kalau misalkan ngelihat coachnya sekarang nih, Coach Indra Safri, beliau udah kemarin emas ya? Ya paling tidak. Pernah kan? Pernah. Emas. Nah gimana nih? Paling tidak. Tapi materinya beda ya? Materi beda. Jadi gini Kang. Coba. Dengan kita melihat portofolio beliau, udah Indra Safri memang kepelatihannya lokal, selama ini dia menghandle lokal, tapi dia berhasil membawa trofi walaupun SEA Games. Kita jauh-jauh, kita punya kemarin Van der Berg, kita punya ini segala, belum apa-apa. Tapi setidaknya Sintayong kan bisa menaikkan, merubah semua. Iya, jadi tidak jaminan Kang, tidak jaminan pelatih lokal yang dianggap receh, dianggap tidak punya prestasi, toh terbukti membawakan trofi. Iya, berapa tahun yang lalu dari SEA Games. Kita jauh-jauh bawa dari negara kincir angin, tahu-tahu malah buang-buang duit. Jadi masuk angin. Iya Kang. Jadi ya kita beri kepercayaan, tapi lihat hasilnya, ya itulah lokal gitu. Iya. Gitu Kak. Harusnya sih ya biar bagaimanapun ya terbukti lah Coach Indra Safri juga sudah punya bawa trofi achievement gitu. Dia sudah bagus, portofolio dia juga bagus, sudah membawakan trofi. Kita dukung dengan baik karena ini SEA Games kan bukan hanya ngincernya bukan hanya sepak bola kan. Betul, hajat sih semua tuh. 50 cabang loh sekarang kan peringkat lah. Ya mudah-mudahan dari sini nanti tahun depan kan banyak event-event lagi timnas ya Kang ya. Asia AFC ya Kang ya, kita kan langsung lolos kan Kang, karena nggak usah ikut kualifikasi lagi. Ya kita harapkan dengan materi pemain kepelatihan baru nanti sambil menunggu pelatih senior ya Kang yang sekarang ini yang lagi digodok lah. Kalau akan mau bahas juga tiga kandidat ini yang lagi kenceng banget nih Kang gitu kan. Lagi gencar-gencarnya ya. Kan sementara ini kan U23 ke bawah dipegang oleh Coach Indra sama Coach Nova ya. Nova, betul 20. Kang. Kembali ke lokal ya Kang, setelan pabrik gitu. Iya, tapi biar bagaimanapun kasihlah kesempatan. Maksudnya betul, biar juga ya memang pasti akan auranya berbeda gitu. Betul Kang, betul. Karena rasanya tuh namanya bela negara sendiri. Iya, betul Kang. Jangankan disuruh langsung dipanggil aja udah kerasa banget tuh saya. Dulu aja saya dipanggil U19, rasanya. Dulu kepelatihan siapa Kang? Bernardskum. Oh, Bernardskum. Tahun berapa tuh Bernardskum ya? 2010 kali Kang. Oh, 2000 sekian lah pokoknya iya. tuh. Makanya itu Kang balik lagi bahwa tidak jaminan orang yang sama-sama komunikasinya bahasanya malah membawa tim jadi lebih baik kan. Iya sih betul. Jadi komunikasi saja tidak menjamin kita untuk bagus, komunikasi tidak menjamin kita untuk berhasil. Ya semua tergantung dari persiapan sama ridho yang di atas Kang. Bener juga sih. Iya Kang. Coba lihat yang di atas ada siapa?
Iya, pelapon. Astagfirullah. Pelapon, astagfirullahaladzim. Iya. Yuk minum dulu Kang, Oke, minum dulu Kang. nih. Terima Ini kasih, ada dari Kang. Kopi Uang Ampun. Mas. Kita dari sponsor kita nih. Ah, mantap. Balik lagi Kang ke timnas ya. Tadi Akang sempat singgung apa timnas sekarang tuh yang senior ya? Ada tiga kandidat Kepelatihan. ke pelatihannya. Iya. Siapa aja Kang kira-kira yang Akang tahu? Setahu saya yang sempat mampir ke sini sama sholat Jumat Timur Kapaze, dia juga pelatihnya Uzbekistan, ya. Vespa di bawahnya Vaspa Bregas kan waktu itu kan. Terus yang kedua yang lagi apa ya lagi spillnya tuh kenceng banget di semua medsos. Karena saya kan orang medsos juga. Saya benar-benar harus nyimak tiap detik sampai tangan saya puyeng Kapalan deh. kapalan. Yaitu Giovanni Van Bronckhorst ya. Terus yang ketiga adalah pelatih John Denham yang dari Kanada, mantan pelatih Kanada. Ya, saat ini kan Kanada tuan rumah kan untuk Piala Dunia tahun depan. Tiga ini nih yang lagi masih hot tapi banget ya. ada juga yang lain ada. Saya bukan so tahu, ada yang lain juga ada masuk radarnya PSSI. Bahkan yang saya bingungin Timur Kapaze kemarin main ke Indonesia. Lah ini manajer dan yang lainnya malah dikirim suruh scouting di situ ya kan, scouting ya kan di sana. Ya kan aneh ya gitu kan. Iya. Ya, ini udah jelas ada yang menawarkan diri dengan harga 7 ya kan, prediksinya 7 miliar ya kan. Dengan yang ini, dengan yang itu kok malah suruh ke Eropa. Malah ke Eropa. Iya. Nyari yang mahal kali Ya kan. ada apa sih nggak tahu, mungkin ya namanya kita Kan rahasianya PSSI. nggak ini apa harga tidak membohongi hasil mungkin. Betul. Tapi setidaknya Kang kalau Giovanni sekarang kan sedang menjadi asisten ya. Berarti ya. Dia juga punya darah Indonesia, jelas seperti Daniel Lanzard kan dia Benar. punya darah Indonesia. Ya lagi-lagi PSSI jangan sampai salah pilih. Iyalah. Walaupun saya yakin mungkin Giovanni untuk kepelatihan lebih qualified, lebih eligible dibanding PK. Ya untuk ukuran pemain PK oke, tapi untuk kepelatihan nol masih. Bahkan negara yang pernah dilatihnya Curacao sekarang melaju ke Piala Dunia. Iya, Ya malah kan, malah lebih betul bagus Kang. kemarin. Makanya ini ya jangan sampai kita. Kalau balik lagi kalau misalkan ngelihat dari karakteristiknya kita cocoknya yang mana kira-kira Kang? Kalau karakteristiknya setahu saya dari literasi informasi yang saya tahu, Timur Kapaze itu dia lebih mengenerate dan dia lebih ngebonding dengan berbagai generasi. Ya, karena dia benar-benar hampir mirip seperti Sintayong dia. Iya. Dia grassroots dari bahkan U12, U17, bahkan seniornya dia benar-benar ngeyot banget, nge-scouting banget. Grassrootsnya bagus banget, menggenerasi. Namun mungkin kendala bahasa ya, karena dia orang Uzbekistan kan bahasanya lebih ke Rusia, Turki gitu kan. Walaupun dia juga seorang Muslim gitu kan, sempat sholat kemarin di Istiqlal kalau nggak salah ya, di mana ya kemarin ya. Mungkin untuk budaya culture ya Uzbek lebih Eropa ke Asia lebih masuk. Tapi saya kembalikan lagi bahwa PSSI lah yang menentukan. Mungkin awal tahun depan sudah ada spill-spillnya nih Kang. Udah mulai di Januari ya publish, mungkin ya. Kang. Iya, kayak tahun lalu kan gitu Kang. Ya kan, yang datang ke Natalan cuma PK. Siapa? Iya. Untung-untungan yang ada aja gitu Kang. Gitu. Jadi mau pada pilih siapa nih, woi? Bang Dika mau pilih siapa? Sudah ada suaranya dia. Aduh. Kanada ya. Nah, terus tapi kan gue dapat info Mukalazi itu udah deal dengan di mana, Bang? Ke salah satu klub Uzbekistan. Berarti gagal dong, Bang? Atau gimana tuh? Mungkin gagal. Nggak bisa, jadi sisa dua ya. Sisa 2 kandidat ya kan. Makanya Kandidatnya. apalagi kan Kelamaan kali. betul. Udah datang katanya di Iya. sholat Jumat doang. Iya, bagiin Jumat berkah kali ya. Mas Dika ya. Iya, makanya dibagiin Jumat berkah nih kalau di Indonesia kayak begini gitu kan. Iya. Nah, bisa jadi Kang ya, namanya kita memilih pelatih kan kita juga harus mengenal tentang pemain ya Kang. Betul. Indonesia ini kan selama ini kan sebenarnya nggak semua juga salah pelatih Kang. Bisa dibilang keharmonisan bonding dari suatu tim itu kan juga dipetakan, diplotkan daripada si pemain itu. Silih berganti pemain datang. Baik diaspora,
baik juga yang yang benar-benar dari klub lokal. Ngebonding untuk satu tim, untuk formasi aja kita masih belum. Iya ya. Belanda terkenal dengan total footballnya 3-4-3, Brazil 4-3-3 atau apa. Nah sekarang Indonesia punya masterpiece apa untuk formasi aja dulu Kang. Dulu kan ada kita Villanisio itu 4-3-3 kan? Iya. Enggak, bukan 4-3-3, 1-4-3-3 Kang. Betul. Karena kiper dianggap goal player sekarang. Nah sekarang kan makanya sekarang ini seperti pemain J.I. Sets, seperti si Miss Hilger, mereka kan terbiasa bermain 4-3-3, 4 back, terus diberlakukan 3-4-3. Apakah mereka enjoy? Terus ada yang ini atau apa? Makanya pelatih juga bukan hanya ngebonding ke negara saja Kang yang akan dia latih gitu. Memang melatih sebuah negara dengan klub kan berbeda Kang. Siap sih, jelas pasti. Seperti Akang juga dulu klub pelatih Akang di klub dengan pelatih Akang di timnas kan kepelatihannya berbeda. Cara dia ngajar, cara dia melatih Akang, ya kan. Apalagi pelatih kiper kan punya sendiri. Iya beda, udah beda sekarang. Iya, betul. Pelatih kiper punya sendiri, pelatih ini punya sendiri. Sudah terplot-plot seperti itu, ya kan. Mungkin kalau Akang sekarang masih usia produktif untuk sepak bola, Akang akan berkompetisi dengan Martin Paes yang ataupun Emil Laudero yang standarnya sangat ini kacau ya, itu. Iya. Ya, Akang belajar dari mereka bahkan gitu kan. Ya saya akuin ya kita cukup bangga, patut bangga dengan komposisi pemain timnas kita saat ini sudah mengharumkan nama Indonesia di berbagai liga Eropa. Iya, dan Liga Amerika loh Kang. Seperti Adrian Wibowo pemain 17 yang nanti insya Allah ikut SEA Games itu, dia juga bapaknya Jawa banget, ibunya Amerika. Sekarang dia main di Los Angeles kan, LA di Amerika. Insya Allah dia nanti akan dibawa ke SEA Games ya, berbarengan dengan Marcelino ya kan, karena Marcelino kan dipinjamkan sekarang di klub Eropa Timur kalau nggak salah kan ya. Nah, ya mudah-mudahan aja dengan komposisi kita tuh nggak usah khawatir Kang. Kita insya Allah masih punya cadangan ibarat minyak, betul. Jangan dihabisin semua gitu loh. Santai aja lah ya. Betul. Mungkin kayak Tom Haye yang sekarang ada di klub Akang dulu Persib. Ya mungkin kalau dia masih kuat 4 tahun lagi dia masih bisa masih bisa ngegas gak tuh? Ya tipikal dia kan bukan seorang physically. Iya benar ya kan? sih. Dia tipikal tinker. Profesor. Iya, profesor. Ya ibaratnya seperti Pirlo-nya lah. Iya. Ya kan. Jadi kalau masih dibutuhkan. Nah, ini kan banyak Emiliano Jonathan, ada Mauro Zistra yang menurut saya itu untuk ideal striker dia tuh sangat belum dioles aja gitu loh. Saya yakin nih yang baru-baru muda ini nih yang makanya kita bentuk dari bawah, ada benernya juga. Bukannya lagi-lagi ya gue bela PSSI atau gue enggak. Gue sebagai content creator hanya menyampaikan yang benar aja, yang ada aja. Yang realistis, yang faktanya ada gitu. Enggak gue buat untuk engagement enggak gitu loh. Gue masih ada penghasilan kok ibaratnya untuk gue hanya menyalurkan hobi dan menyampaikan informasi yang sebenarnya. Dan gue filter. Kurang lebih begitu, Kang. Keren. Nah, terakhir harapan lu buat timnas deh sekarang. Benahi. Tetap udah ada kata lain. Benahi. Semua total itu. Benahi pemain, benahi taktik, strategi, engagement, kepelatihan, liga, manajemen, liga, all semua. Ya, yang belum ada digaji tuh ada beberapa. Iya, semua Kang. Ya ini belum speak up aja mereka. Kan melalui konten, melalui digital yang ada ini kan adalah suatu bentuk speak up-nya. Betul. Kita untuk ngebenerin yang bolong-bolong itu ditambal supaya nggak bocor lagi. Gila gitu. Keren. Ruben, thank you banget. Sami-sami ya udah kasih masukan dan tadi tuh keren banget tuh. Jadi nggak melulu jangan ikut-ikutan mentang-mentang timnas dan PSSI lagi digoreng, kita ikut-ikutan ngegoreng. Jadi harus benar-benar juga sesuai fakta dan realitanya di atas. Walaupun kita kecewa. Betul, Kang. Tapi kita harus tetap fakta dan realitanya jangan sampai ditinggal. Karena basic gue juga kan dari jurnalis media Bang ya. Gue nggak boleh sembarangan harus. Setuju. Orang ini itu apa. Setuju. Tapi
pesannya adalah benahi katanya. Betul. Benahi. Benahi dari sekarang juga. Bismillah, semoga mudah-mudahan timnas juga bisa lebih baik lagi ke Betul. depan. Oke. Ruben, thank you ya. Sama-sama, Udah datang Kang. ke sini, udah ngobrol, kasih Jangan input kapok, masukan yang Kang. bagus. Iya. Tenang. Siap. Nanti kita undang lagi. Siap, Kang. Oke guys, kita akhiri obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya buat teman-teman yang ngedenger gitu. Terus jangan lupa like, subscribe, dan komen. Biar kita Koprol. tambah maju lagi, Subscribernya, tambah sukses viewsnya. lagi. Nah itu dia. Oke, thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.